Gangguan suasana hati pada lansia dapat dikenali dari gejala yang menetap hampir setiap hari dalam waktu lama. Pengalaman kehilangan seringkali memengaruhi kesehatan mental. Kehilangan ini bisa berupa kehilangan yang nyata, seperti ditinggal pasangan, teman sebaya, atau kehilangan peran sosial setelah pensiun. Jika berlangsung lama, hal ini bisa memicu depresi kronis, yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya gangguan kognitif, bahkan demensia. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Profitasari Kusumaningrum, SPKJ Subspesialis Geriatri Konsultan, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Subspesialis Geriatri dari RSUI. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan kesehatan mental pada lansia, potensi demensia, kenali dan hadapi. Kita akan kupas tuntas apa penyebabnya, gejala awal, bagaimana diagnosis ditegakkan, dan bagaimana cara kita menghadapi jika terjadi pada keluarga kita. Gangguan mental pada lansia adalah masalah kesehatan yang menyebabkan perubahan emosi, pikiran, dan perilaku pada orang lanjut usia. Gangguan mental yang umum meliputi depresi, kecemasan, dan demensia yang bisa dipicu oleh perubahan fisik, kehilangan orang terdekat, pensiun, dan isolasi sosial. Faktor penyebab terjadinya kesehatan mental pada lansia: 1. Perubahan fisik. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer dapat memengaruhi kesejahteraan mental lansia. Kemudian ada perubahan sosial seperti pensiun, kehilangan pasangan atau teman dekat, dan perasaan tidak dibutuhkan lagi dapat menyebabkan isolasi, kesepian, dan depresi. Faktor lingkungan dan gaya hidup, genetika, lingkungan, dan pilihan gaya hidup juga berkontribusi pada masalah kesehatan mental pada lansia. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara depresi, khususnya yang muncul pada usia lanjut atau disebut juga late life depression, telah terbukti meningkatkan risiko demensia hampir 2 kali, menurut penelitian dari Tetsuka 2021 dan Reynolds et al. 2022. Mekanisme pastinya kompleks, melibatkan perubahan neurobiologis seperti peradangan, atrofi hipokampus, dan kerusakan pembuluh darah otak yang juga terkait dengan demensia. Depresi bisa menjadi gejala awal demensia atau bahkan faktor risiko yang mendahului penurunan kognitif. Pada lansia, pengalaman kehilangan seringkali memengaruhi kesehatan mental. Kehilangan ini bisa berupa kehilangan yang nyata, seperti ditinggal pasangan, teman sebaya, atau kehilangan peran sosial setelah pensiun. Bisa juga berupa kehilangan emosional atau simbolis, misalnya merasa tidak dibutuhkan lagi oleh keluarga, atau kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kondisi ini membuat lansia rentan mengalami perasaan tidak berharga, kehilangan percaya diri, hingga cenderung menyalahkan diri sendiri. Jika berlangsung lama, hal ini bisa memicu depresi kronis yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya gangguan kognitif, bahkan demensia. Gangguan suasana hati pada lansia dapat dikenali dari gejala yang menetap hampir setiap hari dalam waktu lama, seperti nafsu makan menurun atau justru berlebihan, gangguan tidur, sulit tidur atau justru kebanyakan tidur, mudah lelah atau tidak bertenaga, rasa percaya diri menurun, kesulitan konsentrasi, rasa putus asa. Gejala-gejala ini seringkali menyebabkan lansia sulit beraktivitas normal, misalnya dalam bersosialisasi atau merawat diri. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memperburuk fungsi otak dan memperbesar potensi terjadinya demensia. Diagnosis demensia pada lansia dilakukan melalui beberapa tahapan evaluasi menyeluruh, antara lain wawancara medis dan psikiatri. Dokter akan menggali riwayat kesehatan, gejala yang dialami, serta perubahan perilaku atau fungsi sehari-hari pasien. Informasi dari keluarga juga sangat penting untuk menilai adanya gangguan memori atau perubahan kepribadian. Kemudian dilakukan pemeriksaan status mental dan kognitif. Digunakan instrumen seperti Mini Mental State Examination atau MMSE atau Montreal Cognitive Assessment atau MoCA
untuk menilai kemampuan memori, orientasi, bahasa, atensi, dan fungsi eksekutif. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan neurologis. Dokter akan memeriksa refleks, kekuatan otot, koordinasi, hingga fungsi sensorik untuk mengetahui kemungkinan gangguan saraf lain yang menyertai. Demensia pada lansia merupakan kondisi neurodegeneratif yang tidak bisa disembuhkan sepenuhnya. Namun, tata laksana yang tepat dapat membantu memperlambat progres penyakit, mengurangi gejala, dan meningkatkan kualitas hidup. Penata laksanaan biasanya terdiri dari terapi obat dan non-obat yang disesuaikan dengan kondisi setiap individu. Untuk tata laksana obat, dokter dapat meresepkan obat-obatan seperti inhibitor kolinesterase, misalnya donepezil atau rivastigmine, atau memantin untuk membantu memperbaiki fungsi kognitif dan perilaku. Obat ini bekerja dengan menyeimbangkan zat kimia otak agar gejala seperti penurunan memori dan kebingungan bisa ditekan. Pendekatan non-farmakologis juga penting dan bahkan perlu dilakukan untuk semua kasus demensia, seperti terapi kognitif, terapi okupasi, serta konseling untuk pasien dan keluarga. Aktivitas fisik rutin, latihan otak, pola makan sehat, serta keterlibatan sosial dapat membantu menjaga fungsi kognitif lebih lama. Dukungan emosional dan lingkungan yang ramah lansia juga berperan besar dalam mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan kombinasi terapi medis, stimulasi kognitif, dan dukungan keluarga, lansia dengan demensia tetap dapat menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Kesehatan mental pada lansia adalah hal penting yang tidak boleh diabaikan. Jika dibiarkan, gangguan mental bisa meningkatkan risiko terjadinya demensia. Tapi dengan deteksi dini, penanganan medis, serta dukungan keluarga, lansia tetap bisa menjalani hari-harinya dengan lebih sehat dan bahagia. Jadi, mari peduli, kenali tanda-tandanya, dan jangan ragu mencari bantuan profesional bila diperlukan. Jangan lupa like, share, subscribe supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.